hukum di negeri kita ini masih dipermainkan oleh para politikus yang punya niat tidak baik. Mafia-mafia hukum yang kerjasama dengan politikus yang pada akhirnya sebagai pengkhianat negara. Gitu. Tidak pernah ada dalam sejarahnya koruptor ini dihukum mati. Gak ada. Orang kalau sudah diancam hukuman mati mikir 1000 kali kalau mau korupsi. Ketika angka korupsi turun, maka angka kesejahteraan itu akan naik. Otomatis. Cina sekarang menuju negara nomor 1 superpower mengalahkan Amerika. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Narasumber kita hari ini adalah seorang lawyer. Nah, kita kedatangan tamu yang luar biasa, insya Allah bisa membuka perspektif kita tentang hukum dan hukum di Indonesia. Terutama bagi viewer kami yang mungkin membutuhkan bantuan hukum ya di dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Kita sambut saja Advokat Muhammad. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Dede. Aduh, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap berbagi nih tentang hukum nih, karena ini baru satu sesi pertama kami bahas tentang hukum. Kurang lebih seperti itu. Insyaallah siap. Ya, saat ini bergerak atau legalnya apa sih sebetulnya? LBH kah gitu ya? Atau kantor hukum atau seperti apa, Kang? Ya. Alhamdulillah sejak 2018 saya diamanahkan profesi advokat. Kami bangun kantor hukum. Ya. Ada 3 kantor yang memang berkaitan dengan hukum yang saat ini kami jalankan. Ada Muhammad Law Firm, ini konsen untuk pidana perdata umum profesional, termasuk juga menjadi konsultan perusahaan. Yang kedua, ada brand kami itu ialah Tim Hukum Muslim. Tim Hukum Muslim ini lebih ke bantuan secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, yang berkaitan juga tentang keumatan, penistaan agama, dan lain-lain. Ada Good Legal. Nah, Good Legal ini memang konsen untuk legalitas usaha. Daftarin haki, bikin yayasan, bikin PT, dan sejenisnya. Jadi ada 3 entity gitu ya. Nah, saya tertarik kita mulai dari yang tengah nih, yang tadi yang kedua, yaitu Tim Hukum Muslim. Karena di postingannya nih menurut saya luar biasa ya, memberikan semacam bantuan hukum gratis ya bagi siapapun nanti yang memiliki masalah hukum, terutama ya Muslim ya. Kami non-Muslim juga ketika mereka memang yang terzolimin dan dalam keadaan tidak mampu, kami bantu. Oh gitu, termasuk non-Muslim juga gitu. Oke, saya akan mulai dengan ini, Kang Muhammad. Sebetulnya permasalahan umum umat Islam dari Muslim dulu deh gitu ya, yang sering ditemui Kang Muhammad itu seperti apa? Jadi rata-rata bahkan sampai saat ini kami sedang nanganin kasus yang berkaitan dengan umat Islam. Contoh kalau kita lihat sebelum yang kami tanganin itu, contoh kasus-kasus seperti pelarangan masjid. Ya, pelarangan masjid, contoh ada Masjid Miyah Bogor namanya. Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Yang sejak 2016 masjid ini yang awalnya renovasi tapi tidak boleh dibangun lagi karena alasan politik. Padahal masjid ini sejak 2001 sampai 2015 ini berjalan dengan baik. Namun dikarenakan umatnya makin banyak, jamaahnya makin banyak, jadi yayasan mau merenov untuk perluasan lahan. Namun saat itu ada penentangan dari pihak wali kota saat itu Bima Arya beserta jajarannya. Padahal secara hukum kami nggak ada masalah apapun. Nggak ada afiliasi dan politik lain? Nggak ada. Oh nggak ada? Gitu loh. Ini justru momen penolakan ini sengaja saat itu di era Bima Arya, karena beliau saat itu menjabat mau ngajuin lagi sebagai wali kota dan lain-lain. Itu dalam rangka untuk mencari simpati, meraup suara rakyat. Dari siapa? Dari sebagian masyarakat yang notabene mungkin ada perbedaan paham dengan teman-teman para jamaah miyah ini. Gitu loh. Nah, bahasanya perbedaan lebih ke hilafiyah. Yang ini nggak kunut, yang sono kunut bahasanya kan. Nah, namun kan sebetulnya itu perbedaan yang biasa saja. Gitu ya. Dan secara legalitas hukum positif aman semua. Nah, saat itu Bima Arya melakukan beberapa hal keputusan kebijakan yang sebetulnya tidak perlu.
Bahkan sampai dengan ada proses gugatan di pengadilan, kami menang. Sampai dengan detik ini kami menang. Pergantian rezim wali kota pun pada akhirnya karena mereka ini orang-orang politik yang kadang-kadang berbicara itu tidak sesuai dengan legalitas fakta hukum yang ada, gitu loh. Sampai saat ini ya masih ngegantung pada akhirnya. Masih ngegantung. Ya. Oh, oke. Makanya wajar kalau seandainya hukum di negeri kita ini masih dipermainkan oleh para politikus yang punya niat tidak baik. Jadi harusnya yang namanya hukum itu sebagai panglima tertinggi. Harusnya gitu, secara teori dan dipraktekannya seperti itu ya. Betul. Tapi pada faktanya mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat, hukum ini bisa menjadi senjata dipermainkan dengan seenaknya saja. Jangankan soal Masjid Mia, bahkan secara lebih nasional, kasus-kasus yang sebelumnya viral dan lain-lain, masyarakat bisa apa? Dan mereka sudah nggak tahu malu lagi yang namanya mafia-mafia hukum yang kerjasama dengan politikus yang pada akhirnya sebagai pengkhianat negara gitu. Oke. Jadi sebetulnya tadi no viral no justice itu memang betul ya? Oh iya. Sebagai seorang lawyer yang mungkin banyak di grassroots malah ya membantu tadi yang mungkin tidak memiliki pemahaman hukum yang cukup atau takut kalau berhubungan dengan hukum itu, memang banyak yang tidak terselesaikan dan akhirnya ada tadi mafia hukum itu betul. Betul. Jadi sekarang itu ada zaman teknologi yang gak bisa kita bendung. Dan nilai positifnya ialah mereka yang sedang memperjuangkan keadilan itu yang bisa menjadikan handphone mereka ini bisa menjadi senjata dan untuk menegakkan keadilan. Yaitu salah satunya ialah memviralkan. Walaupun sebetulnya netizen Indonesia ini memang harus lebih cerdas memilah dan memilih. Karena kadang gini ya, no viral no justice ini kadang baik, kadang ada sisi negatifnya. Orang ketika memfollow orang yang disukanya, padahal orang yang disukanya ini belum tentu benar 100%, terus dia bilang A, followersnya itu bilang A, dukung A. Padahal faktanya bisa jadi si A ini memang salah secara hukum. Itu banyak terjadi. Gitu loh. Dan bicara masalah mafia hukum, ini juga pada faktanya sejak dulu sampai sekarang, ini banyak. Mulai dari tingkat daerah, bukan hanya terkait penegak hukum, aparatur desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai dengan pusat. Adapun penegak hukumnya mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Baik itu oknum pengacara banyak, oknum polisi banyak, oknum jaksa banyak, oknum hakim banyak. Nah ini yang saya ingin tanyakan nih ke Kang Muhammad nih. Kalau disebut oknum, terus banyak gitu loh. Ini kan sebenarnya setahu saya yang namanya oknum itu sedikit dari sedemikian banyak. Tapi kalau oknum terus banyak, itu gimana ya? Apanya yang salah gitu? Saya masih belum memahami nih di luar hukum ya, karena saya bukan orang hukum. Oknum dan banyak. Apakah itu hukumnya yang salah atau orang-orangnya atau tidak adanya semacam reinforcement atau leadership yang ditunjukkan oleh para pemimpin di berbagai tingkat itu? Saya nggak tahu gimana nih teman-teman lawyer melihat masalah itu. Kalau teman-teman netizen bilang ini oknumnya sekabupaten bisa dijadikan sebagai institusi tersendiri karena saking banyaknya. Walaupun memang pada faktanya kita ini kan belum pernah melakukan survei. Lebih banyak oknumnya yang nggak beres atau lebih banyak yang baik-baiknya. Nah kita nggak tahu. Tapi pada faktanya seringkali memang masyarakat itu dihadapkan dengan oknum-oknum penegak keadilan ataupun penegak hukum ini yang bermasalah. Ini siapa yang salah? Semuanya. Mulai dari tingkat aturan, sistem, sampai dengan penegak keadilan. Ya utamanya keaturan sebetulnya. Ya. Contoh gini, bicara masalah korupsi. Kita ini kan semuanya manusia. Manusia ini Allah kasih itu salah satunya ialah nafsu untuk bisa kita kelola dengan baik. Kenapa ada aturan? Kenapa ada Al-Quran? Kenapa ada Al-Hadis? Termasuk juga di bawahnya kenapa ada hukum positif dan lain-lain. Karena untuk mengatur, untuk mengelola tindak tanduk kehilafan kita sebagai seorang manusia. Nah di sini aturan hukum positif kita bicara masalah korupsi,
juga masih belum maksimal. Gitu ya. Tidak pernah ada dalam sejarahnya koruptor ini dihukum mati. Gak ada. Di Indonesia nggak ada dan Gak belum ada. ada ya. Di Indonesia nggak pernah. Kecuali di penjara kemudian meninggal itu beda. Ya, itu mah syukurin. Walaupun sebetulnya dalam undang-undang ada bahasa koruptor itu akan dihukum mati bila mana dia mengkorupsi bantuan-bantuan yang bersifat ketika terjadi bencana alam. Oh, sampai hukuman mati ada. Ada. Ya, seperti aturannya. Oke. Tapi tidak pernah ada realisasinya. Ya, ya. Nah, jangan hukum mati deh. Gitu loh. Potong tangan, potong jari, itu kan sunnah. Itu syariat. Tapi Indonesia kan nggak bisa. Ya tinggal diubah aturannya. Diubah aturannya. Siapa yang merubahnya? Calon-calon koruptor. Calon-calon koruptor. Legislatif. Kan calon-calon koruptor semua mereka. Calon. Kita nggak bilang mereka koruptor ya. Calon kan. Nah, mungkin ya. Bisa jadi calonnya peluangnya banyak, peluangnya dikit. Okay. Nah, coba kalau aturannya itu kita buat semacam ya ada undang-undang baru atau ditambahkan bagi mereka para pelaku koruptor potong tangan secara terbuka. Jangan dulu hukum mati deh. Hukum mati misalkan pada faktanya itu sangat mengurangi angka korupsi. Contoh di Cina, di Arab Saudi, tingkat angka koruptornya itu sangat-sangat minim. Karena apa? Karena aturannya mengancam hukuman mati langsung. Orang kalau sudah diancam hukuman mati, mikir 1000 kali kalau mau korupsi. Nggak bisa menikmati. Oh iya, di kita korupsi sekian ratus miliar, sekian teh dihukum di bawah 5 tahun, worth it lah. Aman. Iya. Lumayan lah. Kan gitu. Iya, minimal anak cucunya aman ya. Berapa generasi tuh? Berapa generasi itu? Iya. Nah ini kan yang nggak sehat sebetulnya. Nah kenapa ini tidak diubah? Ya kembali lagi ya, ini PR legislatif, PR eksekutif, presiden. Kenapa gitu? Jangan cuma omon-omon doang, bla 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 bla, tapi realisasinya masih belum maksimal. Walaupun jujur, saya melihat sekarang, khususnya di kejaksaan, teman-teman kejaksaan ini mulai membaik nih. Sebelumnya enggak? Sebelumnya gitu Sama aja. Oke. Nah sekarang ketika era Prabowo, alhamdulillah tuh, kita hampir setiap hari disuguhkan bahwasannya prestasi-prestasi kejaksaan. Dan mereka berani mengungkap kejahatan-kejahatan koruptor yang tingkatannya lebih besar. Bahkan saking mereka pengen serius untuk menindak koruptor di Indonesia ini, mereka di-backingi oleh teman-teman TNI. Sampai seperti itu ya? Oh iya, Wow. sekarang hampir di kantor kejaksaan tingkat daerah sampai pusat, itu mereka ada teman-teman TNI-nya untuk ngejaga. Itu saya lihat sebagai salah satu bentuk keseriusan. KPK gimana? Masih gitu-gitu aja. Sama ya. Contohnya gimana? Ya kita kan lihat media tiap hari. Budi Ari apa kabar? Emang kenapa? Ya itu udah Sakit. jelas kok dia. Mantan menteri kemarin gimana? Itu sudah jelas. Banyak yang ditangkap, buktinya sudah cukup. Kenapa belum berani? Terus siapa lagi setelah Budi Ari? Nah, Nadiem. Nanti kita lihat. Terus Yakult, mantan menteri agama. Dugaan korupsi dana haji. Jelas kok. Masalahnya bukan karena buktinya kurang. Ente berani nangkap atau tidak kan gitu? Karena di belakang mereka memang ada penguasa sebelumnya katanya. Walaupun pada akhirnya ya kita semua itu bukan bisa menjadi rahasia umum lagi gitu. Jadi sebetulnya apa? Politisasi hukum atau gimana kalau gitu? Kan kemarin buktinya salah satu yang diduga korupsi akhirnya kemudian diponis. Ya. Terkait dengan impor gula, itu kan berhasil diponis atau gimana pandangan seorang Kang Muhammad nih? Jadi kembali tadi seperti yang saya bilang. Jadi hukum di negeri kita ini sekarang ini bukan jadi panglima tertinggi, tapi jadi semacam senjata yang bisa dimainkan oleh para penjahat negara. Bahaya dong kalau gitu ya? Oh iya, kan sekarang musimnya kayak gitu. Pak Bahlil, itu kan kenapa sampai dengan dia naik, Erlangga Sucipto dan lain-lain, kan ada negosiasi perihal masalah hukum. Pada akhirnya Erlangga turun ngedadak, diganti ngedadak. Itu ada politisasi juga. Kemarin kita jadi saksi, Tom Lembong ini dikriminalisasi iya, dipolitisasi iya. Dua-duanya ya? Karena saling berkaitan. Ya logikanya gini, Tom Lembong ini tidak pernah menerima uang yang dituduhkan sepeser pun.
tidak pernah ada niat jahat. Dia hanya menjalankan kebijakan yang sebelum menteri beliau itu juga dijalankan. Oke. Nah, beliau didakwa karena dugaan korupsi. Memang dalam undang-undang korupsi di sana ada menjelaskan bahwasanya barang siapa yang merugikan negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan korporasi. Kepentingan pribadi Tom Lembong nggak ada, sepeser pun nggak ada. Iya. Tapi katanya menguntungkan kepentingan pribadi orang lain, korporasi lain. Ya. Nah, itu kan sebetulnya kalau bicara masalah keadilan, Tom Lembong ini harusnya bebas. Kalau mau dihukum, oke lah, itu hak hakim silakan. Tapi lihat nanti di akhirat. Gitu. Tandain aja nih, hakim yang kemarin mutusin Tom Lembong siapa namanya, kita lihat alur kehidupannya di kemudian. Karena rata-rata hakim yang zolim itu akan repot nanti di kemudian. Nah, kalau Tom Lembong di penjara, kenapa menteri sebelumnya dan menteri sesudahnya, menteri perdagangan di era Jokowi itu ada kurang lebih 6 orang menteri. Itu kenapa nggak dihukum? Hukum juga dong. Sama-sama impor. Sama. Bahkan ada yang lebih besar kalau nggak salah nilainya. Oh iya. Bahkan kalau mau alasannya seperti itu, bisa jadi semua menteri, bahkan presiden, harusnya dipenjara juga. Karena banyak kebijakan dari mereka yang pada akhirnya merugikan negara. Gitu loh. Dan bahkan dosanya lebih besar. Nah, pada akhirnya memang ini kembali lagi politisasi salah satunya. Karena kita tahu semua Tom Lembong kemarin ialah disebut sebagai seorang pengkhianat oleh rezim Jokowi. Yang padanya sekarang ya konsekuensinya seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau bicara politisasi hukum, bukankah sebetulnya produk hukum juga hasil kesepakatan politik ya? Nah, itu dia. Jadi ini saya melihatnya telur dan ayam nih sebetulnya. Seperti apa nih seorang lawyer melihatnya? Makanya kenapa hukum di kita ini masih gitu-gitu aja? Karena memang hasil daripada kesepakatan politik. Tadi saya bilang, kenapa sih apa susahnya bikin aturan terkait koruptor potong tangan? Nah, dikarenakan legislatif itu berbagai partai yang agama juga berbeda kan? Iya. Nah, justru gini, ini yang perlu dipahami ya. Kenapa Islam menurut saya secara pribadi ya, sebaik-baiknya hukum itu ialah hukum syariat, hukum Islam. Ya. Nah, hukum undang-undang bila mana memang itu baik ya dijalankan. Dan itu berlaku bisa untuk semuanya dalam hal-hal tertentu ya. Untuk korupsi siapapun agamanya ya wajib dihukum. Dan hukum itu berlaku atas dasar keadilan. Orang ngebunuh dibunuh lagi adil. Karena yang namanya hukum itu bukan bicara masalah perasaan. Tapi ini bicara masalah keadilan yang harus ditegakkan gitu. Nah, jadi kembali tadi. Ya wajar kalau produk-produk hukum kita masih gitu-gitu aja tuh karena orang-orang yang bikin produk hukumnya orang-orang politik semua. Otak politik sama otak hukum beda. Gitu loh. Walaupun orang politik ada juga backgroundnya hukum iya. Tapi kan yang namanya legislatif, yang namanya orang partai, kader partai, mereka punya pimpinan. Ada ketua partai dan lain-lain. Ya, pada akhirnya mereka bermufakat apakah atas dasar kemaslahatan kebaikan atau atas dasar kepentingan partai mereka atau atas dasar kejahatan. Nah, ini yang pada akhirnya nanti kita akan lihat. Nah, berarti proses membuat produk hukumnya sendiri sebetulnya harus diperbaiki ya? Oh iya, harusnya. Kesepakatan di gedung DPR gitu ya, dan pemerintah gitu ya. Makanya saya sepakat ketika sebagian teman-teman ada yang mengkampanyekan, mohon maaf, ganti sistem secara menyeluruh, kita bedah semua. Itu bisa jadi jalan opsi yang terbaik. Gitu loh. Karena yang bermasalah saat ini mulai dari aturan yang kurang maksimal, sistemnya termasuk penegak keadilannya. Nah, ini yang memang jadi PR kita bersama. Itu akibat memang kekurang pahaman teman-teman yang membahas produk hukum atau produk apapun di DPR atau gimana ya? Karena saya jarang melihat terus terang apa yang dibahas atau bagaimana suasana pembahasan di DPR, kecuali kemarin yang Kang Muhammad upload ya, malah nyanyi. Saya nggak tahu ya siapa yang nyanyi itu ya. Ada nyanyi-nyanyi di gedung DPR, MPR ya.
kurang serius kah? Nggak paham atau memang tadi? Kayaknya Semuanya mereka atas pesanan dari pimpinan partai atau apa? Mereka hanya boneka. Saya nggak tahu di sisi mana sih sebetulnya. kayaknya otak mereka ini lebih kecil ukurannya daripada hati nurani mereka. Itu. Ya. Terus gini, kalau kita geser bicara masalah sunatullah, ini memang pada akhir zaman ini manusia ini kebanyakan punya penyakit wahan, Kang. Wahan ini cinta dunia, takut mati. Dan kita nggak perlu kaget ketika para pemimpin kita ini dijabat oleh orang-orang yang bodoh, yang selalu salah dalam menentukan keadilan, kebijakan dan lain-lain. Karena memang garis sunatullahnya, keterangannya memang seperti itu di akhir zaman ini. Yang penting kita tidak termasuk di dalamnya. Nah, faktanya gitu. Mereka yang di atas sana, di pejabat, bahwa itu legislatif, eksekutif, yudikatif bahkan, itu mereka tuh yang dipikirin apa? Yang jadi prioritas mereka? Yaitu ialah nafsu mereka, perut mereka, gitu loh. Apakah mereka memikirkan kemaslahatan umat, rakyat? Memikirkan, tapi mungkin sekian persen saja. Gitu. Nah ini pada akhirnya memang, lalu gimana caranya supaya mereka kembali benar? Aturannya dibikin benar, gitu loh. Bukan karena aturan sekarang ini jelek ya, bukan. Sudah cukup bagus, tapi masih banyak yang kurang. Makanya tinggal dievaluasi, tinggal ditambahkan saja. Gitu. Gitu ya. Jadi tadi saya tertarik dengan pernyataan Kang Muhammad nih, bahwa banyak posisi mungkin penting juga ya dijabat oleh orang-orang yang bodoh. Tapi sebetulnya kalau dari sisi pendidikan, mereka itu tinggi-tinggi dari mulai S1 udah pasti. Ya, kecuali yang masih dibuktikan ijazahnya misalkan. Kemudian S2, S3 banyak profesor. Itukah ukuran parameter bodoh atau pinter atau layaknya menjabat posisi di pemerintahan maupun di wakil rakyat? Jadi mereka itu bodoh dalam hal terkait bicara masalah otak, hati, dan iman mereka sebetulnya. Itu ya. Kalau soal pendidikan, kalau kata Bang Rocky Gerung, pendidikan itu mereka punya ijazah itu hanya mencirikan mereka pernah sekolah. Bukan mereka mencirikan mereka pernah berpikir secara pakai otak, hati, dan iman. Enggak. Gitu ya. Jadi ya pada faktanya mereka yang pada korupsi itu lulusan-lulusan luar biasa. Harvard dan lain-lain. Tapi kan pada akhirnya kembali lagi mereka itu manusia. Gitu loh. Yang mana manusia harus diatur oleh sebuah aturan biar enggak offside. Jadi mulainya dari mana nih? Kalau katakanlah kita bermimpi besar, ingin mengubah aturannya, kemudian atau tadi Kang Muhammad sempat sampaikan, ya orang-orang di sana mungkin mementingkan perutnya, atau mungkin baru dipilih sudah memikirkan pemilihan berikutnya. Saya nggak tahu juga ya seperti apa. Yang penting kita tidak terlibat di dalamnya. Terus siapa yang memikirkan aturan yang benar harusnya kalau kita tidak terlibat di dalamnya? Kemudian aturan hukumnya mungkin dan aturan lainnya, tata kelola negara ini dipikirkan oleh mereka-mereka yang sekarang duduk di sana. Itu siapa dan dari mana mulainya? Makanya siapa yang bisa memulai? Pimpinan tertinggi di negara ini, presiden. Kalau pemerintahan berarti presiden. Oh iya. Saat ini, Presiden ketika dia sebagai jabatan tertinggi, dia punya wewenang untuk melakukan hal apapun, selama itu baik. Ya. Tapi apa jadinya bila mana presidennya itu dungu misalkan, itu cuma omon-omon, apalagi pada akhirnya presidennya buat semacam politik keluarga dan lain-lain. Atau bahkan gini, ketika lah presiden tidak tahu agama, sedikit ilmu agamanya, sedikit pemahamannya, orang-orang di sekitarnya dong diperkuat dengan orang-orang yang baik, orang-orang lurus, orang-orang yang punya pemahaman baik secara agama, secara ilmu-ilmu dunia, itu baik. Tapi kalau presidennya itu dikelilingi oleh orang-orang para pengkhianat negara, orang-orang yang para perusak bahkan, ya gimana negara mau baik? Masa saya sebut nama nih ya, kayak Ade Armando, Abu Janda, orang-orang di sekitarnya model kayak gitu, apa jadinya negeri ini? Artis nyanyi-nyanyi di DPR kayak kemarin, Giring, Melly Guslo, ngapain dia? Malu-maluin kan? Gitu loh. Jadi
Lucu ya, makanya kenapa agama kita menganjurkan bahwasanya memilih pemimpin itu ibaratnya seperti memilih jodoh. Yaitu ialah prioritaskan dari segi agamanya. Nyari yang terbaik. Ya. Tapi kan itu nggak gampang dengan cara demokrasi kita saat ini. Gitu loh. Ya, oke lah pemimpin yang nggak baik. Ya tadi saya bilang orang-orang di sekitarnya dong. Tapi kan sampai dengan detik ini, walaupun ada progres, saya melihat pemimpin saat ini insya Allah bisa lebih baik daripada pemimpin yang kemarin. Tinggal diperkuat dan didukung oleh orang-orang yang baik. Gitu loh. Masih ada harapan berarti ya? Insya Allah. Walaupun sedikit. Ya. Punya hutang politik kah pemimpin sekarang? Oh iya jelas. Yang bisa menjerat nanti kakinya tidak bisa kemana-mana, tidak seperti harapan Kang Muhammad tadi ya, yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi bukan rahasia umum bahwasannya pemimpin saat ini lahir daripada rusaknya sebuah hukum. Konstitusi dirusak, MK dirusak dan lain-lain. Ya jelas. Hutang budi oh ya jelas. Tapi kan jadi pertanyaannya, masa prajurit kalah sama tukang kayu dari Solo? Tapi kan tukang kayunya presiden. Mantan. Oh mantan saat ini. Sekarang presiden lebih kuat dong. Ya, harusnya seperti itu. Tinggal pertanyaannya kembali, berani atau tidak? Insya Allah kok saya yakin kalau seandainya Pak Prabowo ini garis lurus, mayoritas rakyat Indonesia bersama beliau. Dan masih sampai saat ini. Selama Prabowo membuktikan itu, insya Allah rakyat mendukung Prabowo. Apapun konsekuensinya. Oh gitu ya? Oh iya. Jadi aman harusnya ya? Harusnya aman. Mau mengamankan yang periode berikutnya juga asal tadi lurus menurut Kang Muhammad. Betul. Itu aman gitu ya? Iya. Oh oke. Masalahnya berani apa enggak? Itu. Kan gitu. Nah, kita nggak tahu ya. Mereka saling pegang kartu apa gitu ya masing-masingnya. Tapi kan yang pasti ya semuanya dipertontonkan oleh media. Dan rakyat yang berpikir udah tahu arahnya kemana. Dan kita tidak bisa dicegah untuk mengetahui banyak hal ya. Sebagai masyarakat ya udah transparan sekarang ya. Di zaman sekarang sudah terbuka semua. Iya. Nah kita mau bicara hukum tapi sedikit masuk politik tadi. Nggak apa-apa, itu kan kita bicara mengenai produknya, hukumnya. Ada politik di sana sedikit. Nah saya balik lagi ke masalah hukum, Kang Muhammad. Jadi kalau memang praktek tadi katakanlah dalam tanda kutip mafia hukum, saya bukan ahli hukum jadi nggak berani menentukan ini mafia hukum atau bukan. Dari kalangan bawah sampai atas terjadi prakteknya. Saya nggak tahu ada kasus spesifik yang pernah Kang Muhammad tangani nggak? Yang merupakan korban mafia hukum. Dan itu masih terjadi dan sering terjadi. Dan sebagian besar nanti di kalangan ini. Terjadi di kalangan masyarakat bawah nih. Yang awam hukum, nggak tahu hukum, takut hukum. Dengar pengacara atau polisi pun kayaknya gemeteran gitu. Hal apa sih yang masih terjadi? Gini Kang. Saya pernah nanganin salah satunya yang berhadapan dengan mafia hukum. Saya pengacara sejak 2018 sampai sekarang pernah nanganin soal kasus narkoba. Kurang lebih ada 6 kasus di waktu yang berbeda di tempat yang berbeda. Tapi semua modusnya mirip-mirip sama. Jadi gini, ada salah satu kejadian di salah satu wilayah Indonesia. Jadi si oknum polisi ini menjebak korban. Yang kebanyakan korban itu ialah anak muda yang lagi nongkrong di jalan. Mereka tangkap, mereka bawa ke kantor polisi. Dengan dalih mereka itu ialah pengguna narkoba. Sedangkan alat bukti yang kurang lebih setengah gram itu padahal bukan dari si korban. Tapi dari si oknum ini. Yang menyimpan dan menyimpan apakah di sakunya atau di jok motornya dan lain-lain. Intinya dijebak gitu ya? Dijebak. Setelah jebak bawa ke kantor polisi, disiksa, didoktrin, ditakut-takutin sampai dengan pada akhirnya menghubungi keluarga si korban. Apa poinnya? Ujungnya ialah minta duit. Bu, Pak, anak ibu dan bapak sudah kami tangkap karena dia memakai narkoba. Alat buktinya ada. Ibu kalau mau bebas, datang ke kantor bawa duit 50 sampai 100 juta per orang. Ya. Nah, setelah itu ada tambahan lagi, ibu jangan pakai pengacara ya. Ibu jangan ini ya, ibu jangan itu ya. Yang penting ibu bawa duit bla bla bla. Bagi keluarga mereka yang ketakutan, pasti akan memperjuangkan itu.
mau pinjam ini, mau jual ini, mau jual itu. Tapi bagi masyarakat yang pada akhirnya cerdas, mereka akan minta bantuan kepada orang hukum yang amanah. Saya pernah menanganin itu, Pak Kang. Dan saat itu ya kami temui korbannya di kepolisian. Saya tanya korbannya sampai udah bengap-bengap dan lain-lain. Ya walaupun korban juga saat itu tidak berani untuk mengungkapkan 100% karena ada ancaman, ada tekanan. Tapi pada akhirnya saya sampaikan ke teman-teman oknum polisi ini, Pak, kalau seandainya klien saya bersalah, silahkan proses hukum, BAP, tingkatkan sampai dengan penyidikan, tetapkan sebagai tersangka, sampai dengan pengadilan kami akan dampingi secara hukum. Tapi kalau seandainya klien saya ini tidak bersalah, bebaskan hari ini juga. Atau saya akan proses hukum lebih jauh, dan saya tidak akan pulang sampai dengan saya bawa klien saya. Walaupun saya harus mati di ruangan ini. Saya bilang gitu, Pak. Gitu ya? Ya, karena kalaupun saya mati ketika membela orang yang mendapatkan kezoliman, insya Allah saya syahid, Pak. Ya. Bahkan saat itu di beberapa titik itu ada oknum polisi ini yang menawarkan, Bang, ini kan ada 50-100 juta nih. Bagi-bagilah. Ya, karena kita kan nggak main kayak gitu, ya enggak lah. Walaupun ibaratnya kami dibayar 5 juta oleh keluarga korban dan ini ada tawaran 50 juta, secara nominal angka lumayan nih. Besar dong. Iya, tapi kan ya kita nggak gitu. Iya. Saat itu ke-6 klien yang kami bebaskan di tempat waktu yang berbeda, kami bebaskan tanpa sepeser pun bayar oknum polisi ini. Bisa bebas. Kenapa bisa bebas? Bukan karena saya, bukan karena keberanian saya, tapi karena memang alat buktinya tidak cukup dan tidak sesuai dengan KUHAP prosesnya. Dan yang tadinya tawaran 50 juta per 100 juta per orang ini, ketika saya bawa pulang si korban, si klien saya ke orang tuanya meluk saya, makasih, sambil nangis. Itu nilainya lebih daripada 50 juta, 100 juta. Di dunia. Belum lagi nanti yang disamper insya Allah ya. Nah, itu terjadi bahkan kalau Akang Dede tahu kejadian di unit narkoba Polda Metro kemarin sempat rame. Ada beberapa WNA atau beberapa orang yang dijebak oleh oknum polisi dengan dugaan narkoba dan diperas sampai dengan miliaran. Oknum-oknum polisinya dipecat semua tuh. Dan itu terjadi bukan hanya tingkatan Polda, sampai Polsek. Kayak gitu. Berarti memang terjadi itu ya. Saya pikir itu narasi di luar jadi film dan kabar burung, ternyata betulan terjadi. Betul. Bahkan terakhir ada Kasat Reskrim Narkoba, itu juga sebagai pengedar. Pengedarnya saya tahu kalau yang itu. Berita. Banyak. Jadi memang siapa yang salah? Semuanya. Diawali tadi dengan produk hukumnya ya. Nah itu salah satunya. Nah Kang, kalau bicara mengenai tadi kasus narkoba nih, ini kan menyasar masyarakat yang awam hukum ya, yang tadi ditakut-takutin atau dibilang tidak boleh lapor ke pengacara dan sebagainya, itu kan takut ya, akhirnya nyiapin uang. Tapi sebetulnya secara, kalau misalkan anak muda itu atau siapapun gitu yang katakanlah dijebak, itu tidak melakukan, belum pernah make dan sebagainya, itu harusnya bisa lolos secara hukum. Oh iya, harusnya bisa ya. Dan tidak bisa diproses. Iya. Kebanyakan masyarakat awam ini karena takut, diancam. Di ini itu kan bahkan si oknum polisi ini biasanya kerjasama dengan oknum rumah rehab. Gitu. Saya pernah datang ke beberapa rumah rehab. Itu rumah rehab berantakan mereka tuh. Gitu. Bahkan ada yang sampai dengan semacam ada penyiksaan dan lain-lain. Ya gitu. Nah artinya sebagian ya. Kalaupun misalkan orang tua atau orang tua korban nih ya, korban penjebakan katakanlah, menghubungi pengacara. Kalau pengacaranya tidak tepat juga yang dihubungi, bisa jadi tadi kasus yang udahlah gitu ya. 50, 25 misalkan, 100, 50, ada praktek seperti itu dari oknum yang menawarkan ke pengacara. Banyak juga. Makanya yang namanya mafia hukum ini bukan hanya oknum polisi, oknum pengacara juga banyak. Oknum jaksa, oknum pengadilan. Nah, makanya memang kita harus pintar memilih dan memilah pengacara-pengacara yang amanah, yang lurus.
kan kita ini ada pengacara putih, ada pengacara hitam bahasanya. Memang seperti itu ya. Faktanya gitu. Faktanya gitu. Nah, selama pengacara tersebut punya prinsip, punya nilai-nilai yang dijaga, ya insya Allah gitu loh. Walaupun sebetulnya godaan di dunia hukum ini banyak. Makanya kenapa perlunya nilai-nilai Islam yang ada dalam dirinya gitu. Dan itu bukan hanya berlaku untuk pengacara, untuk semuanya. Anggota dewan, presiden. Orang kalau udah nggak takut dengan Allah misalkan, ya dia akan biasa saja melakukan hal-hal yang negatif. Nah, makanya pentingnya gimana caranya supaya orang takut dengan aturan Allah. Ya bikin hukum yang benar. Kan kembali lagi ke sana pada akhirnya. Yang memberikan efek jerah tadi. Betul. Di Cina kan kita tahu ya koruptor. Kita Cina, dengar beritanya, saya Arab nggak tahu Saudi. nih. Arab Saudi termasuk salah satunya. Betul. Gitu. Lihat angka korupsi mereka kan turun banget. Ketika angka korupsi turun, maka angka kesejahteraan itu akan naik. Otomatis. Cina sekarang menuju negara nomor 1 superpower mengalahkan Amerika. Iya. Luar biasa mereka. Malah nggak minta diskon ya, begitu tarifnya kenceng juga sama IHSG. Indonesia dapat diskon dong, bagus dong Kang. Masuk deh ke arah sana. Oke, Kang. Jadi gini, seorang pengacara lawyer, tadi kan ada hitam ada yang putih. Pada saat membela nih, katakanlah teman-teman nih ada yang butuh bantuan hukum gitu. Pada saat Kang Muhammad nih sebagai tim pengacara muslim ya, yang membela misalkan kaum yang terzolimi dan sebagainya. Apakah mereka harus betul-betul tidak bersalah? Karena kadang-kadang masyarakat tuh gini, ya sih anak saya memang gini tapi tolong dong belain karena ditodong harus bayar berapa dan sebagainya. Bisa minta bantuan hukum. Jadi salah satu kode etik pengacara itu, kita ini harus membantu mereka yang meminta bantuan siapapun dari kalangan apapun. Walaupun mereka bersalah ataupun tidak. Konteksnya ketika kita mengadvokasi ngebantu orang yang bersalah, itu bukan karena kita ngebantu ataupun membenarkan kesalahannya, bukan. Atau selalu membuat mereka bebas, enggak ya? Enggak seperti itu. Tapi pada prinsipnya orang bersalah juga butuh keadilan. Punya hak untuk diproses secara baik dan benar, gitu loh. Bukan dalam rangka ini yang salah kaprah banyak terjadi. Kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Enggak gitu. Kalau yang salah ya tetap salah. Saya advokasi orang yang bersalah, ya tetap ente salah, nggak bisa benar. Tapi ente punya hak untuk mendapatkan keadilan secara baik. Bukan dalam artian saya bela ente salah, ente harus bebas. Nggak gitu ceritanya. Itu salah berarti kalau gitu. Jadi orang bersalah ataupun benar, itu masing-masing punya hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum ini. Prosesnya yang benar dijalani tadi, fair ya, adil gitu ya. Betul. Seandainya membantu nih teman-teman yang minta bantuan hukum, mereka harus mengatakan yang sejujurnya berarti ya ke seorang lawyer. Wajib gitu ya. Wajib. Lawyer ini harus tahu detail dari A sampai Z-nya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Gitu. Walaupun lawyer pasti tidak akan ceritakan semuanya ke penegak hukum lain gitu ya. Nah itu pada akhirnya nanti di kemudian jadi strategi dari teman-teman. Tidak semua hal harus disampaikan. Gitu ya. Tapi tetap prinsipnya yang baik itu ialah yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Gitu. Supaya sesi ini jadi solusi juga bagi teman-teman yang membutuhkan bantuan ya. Tadi ternyata tim pengacara muslim itu tidak hanya muslim ya, siapapun yang minta bantuan ya gitu ya. Seperti itu, yang terutama yang terzolimi atau yang merasa ini dijerat oleh mafia hukum dan sebagainya. Ini kan Kang Muhammad prakteknya di mana nih? Kami kantor di Bogor kan. Di Bogor. Iya. Tapi wilayah kerja kami ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya. Ada perwakilannya atau gimana? Kami pernah punya klien kalau daerah sono tuh wilayah Palembang. Bahkan di Papua daerah Wamena pun kami pernah punya klien dan kami pernah ke sana. Jadi memang wilayah kerja advokat ini seluruh Indonesia. Gitu. Gitu loh. Ada affiliate atau apa? Ada asosiat di kalau tim hukum muslim, kami sendiri saat ini sedang membangun jaringan paralegal di setiap kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Kita lagi bangun itu. Sekarang tim kami paralegal ada sekian ratus lah yang terdaftar di grup itu. Berarti kolaboratif itu ya? Ya, jadi mereka tim paralegal kami yang memang bukan pengacara, tapi mereka bisa
bantu kami secara hukum dan mereka mendapatkan SK dari kami untuk menjalankan. Kenapa kami sampai dengan buka tim paralegal di hampir setiap kota dan kabupaten supaya mereka masyarakat yang membutuhkan hukum itu bisa lebih dekat. Oke. Gitu loh. Nah, berarti ada kantornya atau ada kontak numbernya biasanya? Ada ya? Setiap kota dan kabupaten ada. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau ini yang nonton podcast ini mau minta bantuan hukum misalkan ada umat Islam lah atau nggak tahu harus kemana, bisa kontak ke siapa? Ya, kalau untuk nasional nanti bisa diarahkan, bisa jadi tim kami dulu yang merapat atau kami yang merapat nanti langsung ke lokasi. Jadi nanti tinggal ikuti saja follow akun saya, Advokat Muhammad. Nanti saya sematkan di deskripsi ya. Insyaallah. Jadi bagi teman-teman yang butuh bantuan hukum, yang awam hukum, yang kalau dengar pengacara itu kayak pengacara itu jangan-jangan nih kaya-kaya kita dicas berapa dan sebagainya gitu. Jangan sampai kita kerugian 1 juta akhirnya kehilangan 2 juta dan sebagainya. Itu kan saya yang mungkin menempuh beberapa jenjang pendidikan pun masih merasa seperti itu sih, Kang. Seperti apa lawyer melihatnya ke literasi hukum teman-teman di masyarakat umum ini? Jadi sebetulnya aturan itu jelas. Contoh kalau kita mau bikin laporan polisi, mau itu ke Polsek, ke Polres, ke Polda, di sana biasanya ada spanduk, ada ekspena dan sejenisnya, tidak menerima suap, gratis, bla bla bla. Di mana-mana nempel itu. Oh iya, bahkan di kantor-kantor yang lain jaksa banyak namanya. Tapi memang bikin LP gratis. Tapi setelah bikin LP, ini mobil mau jalan butuh bensin gitu loh. Iya. Mau pakai mobil apa? Mobil Avanza, Alphard, atau Lamborghini. Beda-beda tuh tarifnya. Oh, beda ya? Oh iya. Oke. Nah, makanya pada akhirnya mikir-mikir kalau mau bikin LP. Dalam artian, kalau kasusnya memang receh, ya mikir lagi dah. Karena bisa jadi benar kata Akang tadi, kita rugi 10 juta, ternyata setelah masuk LP, jadi 50 juta kita harus ngeluarin duit. Repot. Nah, makanya memang pada akhirnya ya optimis itu masih ada. Dan saya yakin kok teman-teman polisi di luar sana masih banyak yang baik. Saya juga banyak punya teman-teman polisi baik gitu. Mafianya ada. Ada juga, banyak juga gitu. Kalau praktek itu ada dan mungkin itu mintanya secara ini nggak sih, secara langsung atau gimana sih, boleh tahu yang pernah didengar supaya masyarakat kita itu, oh ini gejala-gejalanya mau minta bensin atau apa, gimana sih cara oknum-oknum, kita tidak bilang lembaga ya, meminta itu gimana? Ada kode-kode khusus. Oh, kode khusus. Oke, berarti kadang oknum itu ada yang berani menyampaikan, ada yang memang pakai kode. Bahkan sebetulnya kalau mereka berkolaborasi dengan oknum pengacara, biasanya lewat oknum pengacara ini mintanya. Oh, kalau sudah ada pengacaranya. Ya. Makanya kadang kalau oknum dengan oknum itu biasanya akrab. Jadi bestie mereka oknum-oknum jadi ini. Jadi kelihatan akrab, bahwa saya udah bawa pengacara, kok akrab banget dengan oknum yang ada di penegak hukumnya itu, harus mulai curiga berarti ya? Oh iya. Itu banyak terjadi. Makanya ya harus curiga ketika ini oknum pengacara ini bestie banget dengan oknum penyidik. Bestie ini berlebihan ya. Iya. Ada transaksi dan lain-lain. Nah itu dihindari. Gitu loh. Ya kita profesional aja, sebatas profesi bekerja. Bahkan saya itu banyak teman-teman kuliah saya yang notabene mereka ini polisi, ya kita ada batasan gitu. Terutama pada saat ada kasus gitu ya. Oh iya. Gitu. Nah jadi sebaiknya untuk menghindari maksud saya gini, menghindari laporan polisi akhirnya lebih banyak boncosnya gitu. Sebaiknya laporan polisi dulu dibuat atau konsultasi hukum dulu sih, Kang? Yang direkomendasikan nih ya, terutama untuk masyarakat ini ya, awam hukum atau masyarakat umum lah ya secara keseluruhan. Kalau kata netizen, daripada lapor polisi mending lapor damkar. Itu kayaknya selesai apapun ya. Itu ada benarnya dalam kasus yang lain. Bukan hukum pasti ya. Bukan. Nah, gini ya. Betul, perlu ada konsultasi dengan para pengacara yang baik. Apakah kasus ini layak untuk kita proses hukum lebih jauh atau tidak perlu? Nanti dipertimbangkan
maslahat mudaratnya. Apakah ini akan menguntungkan si klien atau bahkan merugikan. Nah, ini yang memang harus digodok dulu sebelum masuk ke langkah lanjutan. Karena kadang kasus itu bisa diselesaikan secara non litigasi, bisa litigasi. Non litigasi ini diselesaikan secara non hukum, secara kekeluargaan dan lain-lain. Nah, itu ialah opsi yang terbaik sebetulnya. Kalau sananya mentok nggak bisa ini diberesin secara kekeluargaan, proses hukum, ya proses hukum sesuai dengan KUHAP, aturan dan lain-lain. Ya, insya Allah, kalaupun kita tidak pakai duit, ya dipaksa saja, dicoba saja. Kadang berhasil, kadang tidak memang. Gitu loh. Nah, tapi ya mudah-mudahan kita berdoa ke depannya hal-hal yang kayak gitu tuh ya bisa berkurang tentunya. Karena bukan hanya di tingkat oknum polisi. Ketika sudah di tingkat polisi ini udah beres, udah masuk berkas ke kejaksaan, dulu oknum kejaksaan juga banyak. Nanti mereka memainkan terkait dakwaan tuntutannya ini. Ya, ente mau bayar berapa ke kami? Kalau bayar sekian, ya udah nanti kita mainkan pasal yang mana yang lebih meringankan. Oh gitu. Mau 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun atau berapa tahun? Kan gitu. Ya, dan itu fakta dan terjadi ya. Ya. Nah, setelah dari sana masuk ke ranah pengadilan. Oknum pengadilan hakim juga banyak. Nanti panitranya setelah sidang atau sebelum sidang itu akan menemui si pengacara atau si korban atau si terdakwanya. Nih, negosiasi tuh. Pak, kalau mau diputus, divonis sekian tahun segini. Sekian tahun segini. Itu terjadi hampir di setiap daerah. Ya. Dan itu kenapa kita disuguhkan berita-berita seperti itu ya, kasus-kasus seperti itu, karena memang terjadi ya. Terakhir itu di Mahkamah Agung yang mantan hakim sampai triliunan. Ya, sampai ini ya. Di atasnya apalagi di bawahnya. Gitu. Mafia kasus namanya. Mafia hukum sama aja. Padahal hukum panglima. Nah itu. Luar biasa. Jadi kalau permainan tidak hanya di level laporan polisi, tapi juga nanti di kejaksaan, di persidangan, termasuk para hakim dan sebagainya, harus hati-hati juga ya. Kalau kita ada kasus didengar orang, kemudian ada pengacara pro bono gratis kok saya dampingin, bisa jadi bukan di sana dia mengutip uangnya ya. Kalau pengacara tadi yang jalur yang lain hitam gitu ya, bisa jadi dia bekerja sama akhirnya kenanya bukan di level laporan polisinya atau bayar ke pengacaranya ya, bisa jadi di titik-titik tertentu nanti malah boncos lebih banyak gitu ada. Kang mungkin ya kalau analisis saya nih yang awam hukum. Itu ada yang kayak gitu. Jadi aduh ini cukup pelik ya kasus hukum. Nah akhirnya masyarakat memilih memviralkan. Salah satu opsinya itu kayak no viral no justice. Tapi saya ingin memberikan awareness nih ke teman-teman ya, terutama era media sosial atau khawatir kena undang-undang ITE dan sebagainya. Kadang-kadang kalau ini ada kejahatan nih kayaknya kita videokan kemudian diupload supaya viral. Mungkin baik niatnya supaya bisa menolong korban dan sebagainya. Tapi bukankah nanti kalau misalkan pihak yang merasa dirugikan menuntut juga bisa kena? Siapa nih yang mengupload duluan? Kok ini Anda main ambil saja video saya dengan siapa kemudian dinaikkan akhirnya nama baiknya jelek. Nah itu boleh-boleh saja atau gimana sih Kang? Orang memviralkan sebuah kasus yang belum tentu siapa yang benar siapa yang salah. Kadang-kadang narasi videonya ini orang ini jahat dan sebagainya, padahal kan belum tentu gitu. Seperti apa sih Kang? Ya, jadi no viral no justice ini kadang salah satunya memberikan efek positif supaya penegak hukum itu bisa bergerak cepat. Hampir di setiap kasus yang viral, polisi, jaksa, hakim ini bergerak cepat menyelesaikannya. Itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi netizen. Memang netizen di kita ini seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan ngikut-ngikut doang, tanpa ada ilmu. Makanya PR kita untuk mengedukasi lebih banyak masyarakat di sini tuh. Karena pada akhirnya ada undang-undang ITE yang mengaturnya. Walaupun sebetulnya
kadang di tingkat penguasa undang-undang ITE ini dimainkan. Jadi pasal karet memang gitu loh. Iya. Walaupun ya memang ini bagus diatur ya, apalagi di zaman teknologi sekarang. Walaupun memang aturannya kadang kurang maksimal, disalahgunakan dan lain-lain. Ini pentingnya memang masyarakat harus lebih paham terkait regulasi etika hukum yang berlaku di sosial media khususnya. Gitu. Kalau belum paham belajar dulu atau mendingan menahan diri. Nah ini saya tanyakan nih karena gini, saya jadi takut nih akhirnya ya banyak orang mungkin yang tidak tertolong atau tidak terpublikasi atau saya berani aja dianya kena gitu. Kayak semacam apa ya? Saya mau menangkap pencuri gitu ya. Kalau nggak digebukin dia nggak lumpuh gitu ya, bisa melawan kita. Kalau kita pukulin gitu ya, kita lumpuhkan, nanti dianggapnya saya main hakim sendiri. Nah ini dua sisi mata pisau nih Kang Muhammad. Gimana sih? Makanya kenapa agama kita ini menasehatkan bahwasannya yang pertama cara terbaik itu ialah diam. Yang kedua, jangan ngurusin urusan orang. Iya. Kalau itu tidak penting, itu tidak merugikan dirinya beserta rakyat banyak, gak usah ngurusin. Itu dapur orang. Contoh ya sekarang perceraian bla bla bla. Itu urusan rumah tangga orang. Kita ngikut-ngikut aja. Nah, secara hukum syariat itu bisa jadi dosa kita nggak kerasa banyak karena jari-jari kita ini yang tidak bisa kita kontrol sebetulnya. Nah makanya termasuk juga ketika memvonis seseorang, ya. Banyak sekarang itu salah satunya ialah orang itu kurang tabayun, main vonis aja. Kata si artis ini A, ya udah bilang aja A. Memvonis begitu. Padahal dalam Islam sama dengan hukum positif. Islam itu mengatur ketika kita mau vonis seseorang, kita ini harus melakukan proses tabayun. Lihat buktinya, tanyakan ke pihak A-nya, tanyakan ke pihak B-nya. Lalu oh iya, ternyata seperti ini. Kita pun memvonis sebetulnya bukan ranahnya, karena kita bukan hakim. Nah, sama halnya seperti di proses hukum kita. Kalau kita mau vonis orang sampai pengadilan, di tingkat polisi ada proses penyelidikan, penyidikan, bikin LP sebelumnya, bikin LP paling tidak minimal harus ada 2 alat bukti. Proses penyidikan, penyelidikan ini kan proses tabayun. Nah, dimatangkan lagi oleh kejaksaan, ini benar nggak, dicek lagi bla bla bla. Di pengadilan, hadirkan bukti, hadirkan saksi, diponis seadil-adilnya, sampai sepanjang itu. Nah, di sosmed bisa hitungan detik orang bisa memponis. Nah, ini yang memang PR untuk bisa kita benahi. Nggak gitu cara mainnya kalau bisa menghukum orang. Gitu. Makanya banyak hal yang kita jadi sedih melihatnya gitu. Apalagi landasannya fanatisme ya. Itu. Pokoknya pemimpin saya ini saya suka banget gitu. Begitu ada yang salah, ya kan dia udah banyak berbuat yang lain, itu kayaknya eksis ya Kang. Iya. Ya terutama di beberapa daerah ya. Gitu kayaknya udah kalau yang di protes dia itu pasti dibela habis-habisan. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ya tabayun tadi ya. Karena hukumnya sendiri sebenarnya secara terstruktur, sistematis dan sebenarnya lumayan ribet ya untuk menentukan sampai dengan vonis itu ya. Oh iya. Tidak semudah itu ya. Semudah itu. Harus hati-hati gitu loh. Nah, Kang Muhammad, saya tanya nih, yang paling pelik ada kasus apa sih yang pernah coba diselesaikan nih ya? Terlepas tadi dari masalah masjid ya, yang sampai sekarang gantung ya itu ya. Nah, hal yang terpelik apa yang pernah seorang advokat Muhammad ini selesaikan sepanjang tahun 2018 tadi ya? Apa kira-kira? Sebetulnya kalau kasus-kasus pidana perdata itu kan levelnya ada kasus yang ringan, biasa, berat, itu wajar lah. Umum lah. Tapi yang memang lebih mengena itu kadang kalau menurut saya secara pribadi ialah ketika contoh kemarin ada 2 kasus. Contoh di Cidahu. Ada pengerusakan villa yang dijadikan tempat retret teman-teman non-muslim. Saya melihat, pandangan saya, masyarakat itu bergerak itu karena kan ada sebab akibat. Ya. Nah, mereka sampai dengan melakukan pengerusakan dan lain-lain. Oke lah, mereka salah iya.
Tapi tolong lihat juga sebabnya. Sebabnya itu ada beberapa poin. Yang pertama, bangunan yang difungsikan tidak sesuai dengan fungsinya. Villa, tempat tidur, tempat istirahat dijadikan retret, dijadikan tempat ibadah, berdoa. Ada kalung salib, ada salibnya gede. Dan itu lokasinya ialah di kanan, kiri, belakang, depannya itu rumah warga muslim. Tidak pernah ada koordinasi dengan aparatur setempat. Terjadi berkali-kali. Ternyata boom, umat Islam yang dipojokkan. Oh, tidak hanya sekali itu ya? Oh iya, berkali-kali tanpa ada koordinasi. Setelah rame, umat Islam dipojokkan. Saya sebagai muslim merasa nggak bisa terima, nggak adil. Termasuk KDM, Kang Deddy Mulyadi, bukan Kang Dede Mulyana, bukan. Beda. Dan yang lainnya pun seakan-akan masyarakat yang salah. Mereka nggak lihat dari sisi hukum etikanya, hukum masyarakatnya. Kan nggak mungkin ini bisa terjadi. Kenapa? Ya orang-orang kayak Abu Janda, Ade Armando dan sejenisnya ini memanfaatkan posisi ini untuk menyerang Islam, ya, karena ya pada akhirnya ini momen untuk mereka menyerang gitu loh. Coba kita bandingkan di luar sana, banyak masjid-masjid di mana non Muslim itu sebagai mayoritas juga susah tuh perizinan di daerah timur, Papua dan lain-lain. Dan kalau kita mau jujur, sekarang ini kan seakan-akan si Abu Janda laknatullah ini itu memposisikan bahwasannya Islam ini intoleran. Kalau kita buka-bukaan, ya, di dunia ini siapa yang paling intoleran? Bukan Islam. Islam itu selalu jadi korban. Lihat perang dunia pertama, perang dunia kedua. Lihat di teman-teman Rohingya, teman-teman Cina, teman-teman di Bosnia dan lain-lain. Mereka jadi korban peperangan kebanyakan Muslim. Genosida terjadi. Sampai dengan detik ini gitu loh. Nah, kenapa sampai dengan kembali tadi ya, termasuk di Depok terakhir ada katanya gereja yang ditolak warga. Yang namanya mendirikan bangunan rumah ibadah itu ada aturan, Kang. Salah satunya itu ialah minimal harus ada 60 tanda tangan warga sekitar yang merestui izin. Bukannya itu sudah Salah satunya. ada keluar? Ini ya perizinan kalau nggak salah. Yang di Depok lucunya si warga itu belum pernah merasa tanda tangan. Oh gitu, padahal untuk keluar perizinan itu harus tanda tangan ini dulu sebelum oke. masuk ke ranah pemerintah. Nah itu diduga memang ada permainan di tingkat politik pemerintahnya saat gitu. itu. Okay. Logikanya kalau ini sudah aman, harusnya ini aman dong warga. Buktinya tidak, warga nggak merasa tanda tangan dan lain-lain. Ada pergantian warga mungkin? Ya. Enggak lah. Migrasi pindah enggak ya? Enggak se-60 orang itu ya. Betul. Harusnya. Oke. Yang paling ironi menurut saya dan dalam artian berat menurut hati dan otak saya ini ialah ketika tadi kembali Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor. Itu ya. Orang mendirikan masjid mau sholat ditolak sama umat Muslim juga yang katanya ngaku umat Islam. Padahal ini masjid loh, bukan gereja. Tuhannya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama. Ditolak sama yang katanya umat Muslim juga gara-gara ngomong beda ini beda itu. Padahal ini masih Muslim. Nggak ada tuh yang namanya, saya sebut ya, teman-teman salaf itu nggak ada yang namanya sesat. Kata MUI ini sesat, nggak ada. Nggak dilarang juga. Nggak dilarang ormas juga. Oke. Ini bukan LDII, ini bukan Ahmadiyah, yang notabene mereka jelas sesat, katakan. Atau bukan HTI yang sudah dibekukan secara legal administratifnya ya? Oh gitu. Tapi karena beda, ini kunut, itu tidak, misalkan gitu ya. Nah ini dilarang, apalagi ditambah-tambah bumbu politik. Nah ini kan, ini gimana hukum di kita? Yang ironinya umat Islam nentang, yang nentang itu nentang masjid tapi dia jagain gereja. Kan dungu. Gitu loh. Iyalah. Oke. Nah ini PR kita yang pada akhirnya ini saya sih untuk Masjid Mia ini tentunya perlu ada peranan dari tingkat pusat. Pak Prabowo sebagai umat Islam harus melihat kasus ini. MUI pusat, ya. Terus juga Komnas HAM. Ini ada hak asasi yang direnggut gitu loh. Padahal nggak ada masalah hukum apapun sekarang.
Jadi kalau case ini seandainya dibuka lebih transparan ke menjadi diskursus publik umat muslim di daerah lain, harusnya aman ya? Harusnya aman. Bukan daerah itu atau karena wali kotanya terafiliasi politik tertentu, harusnya aman. Ya aman. Nggak ada penolakan harusnya ya? Iya. Ya ini mah orang-orang pejabat pemerintahannya aja yang memang dungu kuadat, dia nggak ada otak, mereka nggak tahu ya. Saya bilang nih ya di podcast ini, Bima Arya, wali kota sekarang, Dedi Rahim, wakil wali kotanya, Kapolresnya, ketua kejaksaannya, MUI, Komnas HAM, bahkan presiden. Kalau kalian ini diam terhadap kasus Mia, demi Allah ya, saya menjadi salah satu orang umat Islam yang akan nuntut kalian di akhirat nanti. Masjid saya, umat Islam ibadah ditentang, nggak ada salahnya apapun, itu loh. Dan di belakang saya dan di depan saya berjuta-juta umat Islam ini, berjuta-juta di kemudian akan nuntut mereka. Karena kebijakan mereka yang merugikan. Gitu. Oke. Sampai sekarang itu ya masih gantung berarti ya. Iya Pak. Oke ya, kita kalau bicara hukum ya banyak sekali pasti ya hukum di masyarakat. Bahkan tadi kita bicara ternyata dari politiknya juga yang menghasilkan kesepakatan produk hukum. Itu kan banyak hal yang harus dibenahi, termasuk literasi hukum masyarakat menengah bawah yang awam hukum juga harus ditambah ya, supaya tadi minimal mengikuti proses yang benar. Nah terakhir nih, Kang Muhammad, apa yang disampaikan ke teman-teman nih yang di luar sana yang mengalami kasus hukum, yang kadang-kadang bingung kan, tadi kalau mau ya tinggal tag aja ya, follow tadi media sosialnya untuk minta bantuan hukum, konsultasi gratis ya. Yang ingin disampaikan apa ke audiens kita terakhir nih, pesan dari Advokat Muhammad, silakan. Ya, pada akhirnya memang kita sebagai manusia ya, saya juga termasuk, kita sebagai manusia yang mana notabene jauh dari kesempurnaan, termasuk saya. Ya, kadang kita ini harus saling menasehati. Bicara masalah hukum, ya tentunya kembali lagi ke aturan. Saya berharap para pejabat, para pemimpin, para pemangku kebijakan di atas, ketika buat kebijakan itu ialah pakai hatinya, hatinya untuk rakyat. Ya, pakai otaknya. Biar mikir, dia nggak mikirin partainya, nggak mikirin diri pribadinya sendiri. Pakai imannya, karena setiap tindak tanduk tanda tangan yang mereka coretkan di atas kertas untuk mengambil sebuah kebijakan, itu di kemudian akan dipertanggungjawabkan. Tidak hanya di dunia ya, di akhirat. Tidak hanya dunia, di akhirat. Jadi ya takutlah sama Allah gitu. Takutlah sama Tuhan kita yang di kemudian, di dunia nggak sementara kok, cuma numpang saja. Kata Rasul juga, dunia ini kan ibarat ketika kita dalam perjalanan, ada pohon besar, kita neduh di sana. Neduh kan cuma berapa menit, berapa jam doang. Setelah neduh kita lanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Selanjutnya apa? Perjalanan kita di depan itu lebih jauh, lebih panjang. Yaumul akhir, baca dan oleh karena itu ya mudah-mudahan sih pada akhirnya ya Allah kasih kita hidayah, dan mudah-mudahan ya Indonesia ini bisa lebih baik. Amin. Termasuk juga hukumnya bisa lebih baik, tentunya dengan aturan hukum yang lebih baik. Oke. Yakin itu kan Prabowo masih bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia hukum? Insya Allah, mudah-mudahan Prabowo Allah tuntun gitu ya. Ketika amanahnya beliau sekarang jadi presiden, Allah jaga, dan Allah kumpulkan beliau dengan orang-orang yang baik di sekitarnya. Kita masih optimis, walaupun nggak besar optimisnya. Mudah-mudahan tadi dapat tuntunan Allah ya. Kita berdoa bersama sebagai rakyat dan masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih Kang Muhammad atas waktunya. Luar biasa. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang hukum. Sampai ketemu di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.